Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Helmiati. Saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Keperawatan. Nah, baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai ventilator mekanis. Jadi, ventilator mekanis merupakan suatu alat bantu mekanik yang berfungsi, bermanfaat, dan bertujuan untuk memberikan bantuan nafas kepada pasien dengan cara memberikan tekanan positif pada paru-paru melalui jalan nafas buatan, dan juga merupakan mesin bantu nafas yang digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigenasi. Tujuan pemasangan ventilasi mekanis yaitu tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan ventilasi alveolar atau pertukaran gas di dalam paru-paru dengan mengalirkan udara masuk dan keluar paru-paru melalui perubahan tekanan jalan nafas. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengurangi kerja pernapasan, meningkatkan kenyamanan pasien, mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi, memperbaiki oksigenasi dan mengalirkan karbon dioksida. Indikasi dilakukan pemasangan ventilasi mekanis yaitu yang pertama pada pasien dengan kegagalan ventilasi, yang kedua pada pasien dengan neuromuscular dysplasia, yang ketiga pada pasien dengan depresi sistem saraf pusat, yang keempat pada pasien yang mengalami kegagalan pertukaran gas, kemudian pada pasien dengan gagal nafas akut, gagal jantung kiri, dan PPOK. Selanjutnya kita masuk pada prosedur tindakan, di mana prosedur tindakannya sendiri meliputi 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap prainteraksi, di mana tahap prainteraksi adalah tahap yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan kontak atau interaksi langsung dengan pasien. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan pada tahap prainteraksi, yang pertama adalah membaca catatan keperawatan dan medis pasien, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga mempersiapkan alat. Selanjutnya masuk pada tahap orientasi, di mana pada tahap orientasi adalah tahap pada saat kita kontak pertama kali dengan pasien. Adapun poin-poin yang perlu kita lakukan pada tahap orientasi, yang pertama memberikan salam dan panggil klien sesuai dengan namanya. Yang kedua, tanyakan apa yang menjadi keluhan klien. Yang ketiga, jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan. Yang keempat, memberikan kesempatan klien untuk bertanya sebelum kegiatan dilakukan. Selanjutnya masuk pada tahap kerja. Yang pertama memulai tindakan dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang ketiga pastikan pasien sudah terpasang endotracheal tube atau tracheostomy. Yang keempat cek back valve dan section, pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, lakukan setting sirkuit ventilasi, kemudian hubungkan stabilizer, ventilator, dan humidifier ke sumber listrik. Lalu nyalakan stabilizer, kemudian hubungkan koneksi oksigen dan kompreset air ke koneksi gas yang ada di dinding. Lalu tekan tombol on pada bagian belakang mesin bagian bawah, kemudian putar knob model atau volume control, lalu atur minutes volume yang diinginkan dengan memutar knob present inspirasi minutes volume. Kemudian atur frekuensi nafas dengan memutar knob atau breath min, lalu atur 1:E atau rasio 1:2 dengan memutar knob inspirasi time persen pada angka 25 dan pause time persen pada angka 10. Kemudian atur VO2 dengan memutar O2 mixer sesuai kebutuhan pasien. Lalu setelah itu atur batas alarm atau set O2 dengan cara putar knob atau lower alarm limit 10 sampai dengan 20% di bawah VO2. Kemudian putar knob atau upper alarm limit 10 sampai dengan 20% di atas VO2. Lalu putar knob atau trigger sensitivity pada angka 2, putar knob nap di angka 5, kemudian putar knob atau upper press limit pada angka 35. Kemudian atur batas alarm volume minutes dengan cara yang pertama putar knob lower alarm limit 10 sampai dengan 20% di atas MV, kemudian putar knob lower alarm limit 10 sampai dengan 20% di bawah MV. Setelah yakin berfungsi dengan baik, pasangkan ke pasien. Bila pernapasan sudah membaik, mode ventilator bisa diubah ke mode weaning seperti SIMV, EPS, dan CPASP. Lalu kemudian rapikan alat. Setelah itu ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian evaluasi bagaimana perasaan klien. Lalu setelah itu dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai ventilator mekanis. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.